rangka menelusuri hari ulang tahun Kota Soe, tentu kita sama ketahui bahwa sejak tahun-tahun kemarin telah dikumpulkan berbagai sumber informasi sehingga terhitung 1 September 2020 kita sama-sama boleh bangga, boleh merayakan hari ulang tahun Kota Soe yang ke-98. Oleh sebab itu, pada kesempatan berbahagia ini tentu saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mengambil bahagian menelusuri sejarah berdirinya atau lahirnya Kota Soe ini. Soe berarti menimba atau mengambil, biasanya mengambil air. Itu dari cerita yang dituturkan secara turun-temurun, yang disampaikan bahwa ini berawal dari zaman pemerintah Belanda. Tempat ini namanya apa, tetapi yang disaut oleh ibu yang kebetulan bekerja atau mengambil air, bahwa dia hanya mengira bahwa mungkin tanya sedang buat apa, katanya, sehingga dikatakan bahwa Soe Oe. Tapi pemerintahan khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya, pada zaman kedatangan Belanda ini ada raja-raja yang sudah ada di TTS, ada yang Amanuban, ada Amanatun, ada Molo. Ya, ini semua dilihat oleh pemerintah Belanda ini satu kekuatan, tetapi ini juga ada ancaman seperti itu. Sehingga pemerintah kolonial Belanda saat itu membuat bahwa ini ada Raja Molo, Raja Amanuban, Amanatun, dan inilah cikal bakal pemerintahan yang ada di zaman pemerintahan Belanda. Jadi ketika pemerintah Belanda masuk, kemudian mengenal betul ini daerah, ada kerjaan-kerjaan kecil, bentuklah sopraja, tapi sepanjang yang saya ketahui juga bahwa ya seperti perjalanan pemerintah Belanda ini masuknya dari Molo, ini ada buktinya beberapa gereja yang dibangun dari tahun 1910, 1912, itu ada sekolah-sekolah yang dibangun oleh Hindia Belanda. Yang saat itu ya sekolahnya ya tingkat kelas 3 saja. Contoh beberapa tahun kemarin masih masa memimpin dari Bupati ya, kita meresmikan atau menghadiri upacara 100 tahun gereja di Nefokoko, ada 100 tahun gereja di Bene, ada di Bijeli, ada beberapa tempat di Nunkolo. Itu tidak terlepas dari pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Nah, terlepas dari itu, ya perjalanan ini kita lihat bahwa pemerintah Hindia Belanda mulai masuk dan mengenal dengan raja-raja yang ada di timur, khususnya di Molo. Kemudian masuklah dengan Raja Matan yang ada, kemudian pemerintahan pada saat itu kontrolier yang ada membangun pemerintahan di Kapan. Dalam sejarah itu 1918-20 pemerintahan Belanda sudah ada di Kapan, di OBC. Dan perjalanan itu ya dibuktikan dia mendirikan sekolah. Itu sekolah yang ada di Kapan, kemudian berangsur-angsur ada di tempat-tempat yang lain, di Amanuban, Amanatun, dan ini perkembangan jalan terus. Dan pemerintahan dengan adanya Belanda mulai Raja Amanuban, Amanatun, Molo, rasanya di Kapan kurang strategis sehingga dipindahkanlah ke Kota Soe, yang dalam laporan itu bahwa ini ada kota baru yaitu Soe namanya. Akhirnya pusat pemerintahan yang dikatakan bahwa di TTS ini, cikal bakal TTS ini baru mulai berdiri, itu baru disahkan itu sekitar tahun 1922. Sehingga Kota Soe itu saat itu sudah ditetapkan bahwa ini pusat pemerintahan Sweet Middle Timor atau TTS itu ada di Kota Soe. Sehingga ditetapkan tanggal 1 September 1922 sebagai berdirinya Kota Soe atau pusat pemerintahan itu ada di Kota Soe. Dan itu menurut tuturan para orang tua, itu ditandai dengan penanaman beringin yang ada di depan Polres Lama itu. Dan itu beringin yang bersejarah, sudah hampir 1 abad itu beringin itu. Nah, itu tanda bahwa Kota Soe diresmikan pertama kali sebagai pusat pemerintahan. Kemarin penelusuran dalam kita menyiapkan beberapa dokumen untuk coba mengumpulkan sejarah untuk berdirinya Kota Soe. Kita mengambil bukti-bukti sejarah itu, pendirian gereja, sekolah oleh para misionaris atau sendi, yang mulai setelah di Soe sekolah-sekolah mulai dikembangkan lagi. Mungkin di sejarah itu banyak tertulis. Itu
Tuang ada ke Pene, ada ke Mungkolo, ada ke Niki-Niki, sehingga perkembangan ini jalan terus dan akhirnya di Kota Soe dibangun juga yang SD 1 ini, SD Negeri Soe 1. Nah ini perjalanan ini cukup panjang dalam sejarah itu yang waktu lalu sempat dihimpun, dan ada beberapa penulis kita, ada tokoh-tokoh di TTS, itu ada Bapak Fobia, Bapak Christian, ada Bapak Kase, itu mengumpulkan data-data kita yang pun belum sempat rangkum saat itu. Dan saya lihat bahwa penulis sejarah itu tidak terlepas bahwa berdirinya Kota Soe itu tanggal 1 September 1922. Ya tahun 1958 maka TTS mulai Amanuba, Namnatun, Molo dicetuskan menjadi Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, pada saat itu ya TTS mulai terbentuk, maka Sopraja inilah yang ditunjuk diangkat menjadi kecamatan-kecamatan, dan TTS hanya 8 kecamatan saat itu. Oleh sebab itu saya hanya harapkan bahwa daerah ini terbuka untuk kita semua. Mari kita menjaga kerukunan, mari kita menjaga ini persahabatan kita. Soe adalah rumah kita, TTS adalah rumah kita bersama. Mari kita semua sama-sama bergandengan tangan untuk membangun. Ya, dalam perjalanan sejarah pemerintahan boleh ganti pemimpin, tapi tujuan kita satu, itu mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, secara khusus dalam kepemimpinan yang saya dipercayakan sebagai Bupati 2009 sampai 2019, tentu saya menyampaikan bahwa ada banyak hal yang telah kita lakukan, menindaklanjuti berbagai kegiatan program yang oleh para pendahulu kemudian belum sempat dilaksanakan, yang kita tindak lanjuti, dan tentu tiap era pembangunan ini punya bawaan masing-masing. Oleh sebab itu ya, dalam menyikapi ulang tahun Timur Tengah Selatan khususnya Kota Soe yang ke-98, saya pribadi, keluarga, saya menyampaikan selamat ulang tahun Kota Soe yang ke-98, tepatnya tanggal 1 September 2020. Ulang tahun ini pengalaman yang sangat berharga, perjalanan sejarah yang panjang, ada suka dukanya. Oleh sebab itu inilah momen yang terbaik untuk kita bersatu untuk membangun diri, dan khususnya untuk masyarakat Kota Soe dan sekitarnya. Ya, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati kita sehingga boleh menikmati usia yang ke-98 dengan adanya masyarakat yang heterogen yang ada di Kota Soe. Ya, mari kita bergandengan tangan, jagalah kerukunan untuk mewujudkan moto Kota Soe, itu bersih hati.